Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. XFM Mitra Usaha Sahabat Sepanjang Masa. Sahabat XFM, sesungguhnya cita-cita adalah fondasi kuat untuk meraih masa depan. Ibarat seberkas cahaya pemberi terang, cita-cita membawa perjalanan hidup manusia kepada titik capaiannya. Ungkapan sederhana saat kecil ingin menjadi ini, ingin menjadi itu, kemudian membekas dalam pikiran. Ternyata kesederhanaan ungkapan itu menuntun kepada jalan tujuan. Halo sahabat XFM, kembali berjumpa bersama kami MPLB 2 bersama saya Tasya Dwi Astuti dan Saya Nuria Maya Dewi. episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa nih yang punya cerita inspiratif dalam meraih cita-citanya. Beliau adalah Mbak Iva. Halo, selamat siang Tasya, Maya. Siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Selamat datang Mbak Iva. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah bisa dilihat juga kondisi saya alhamdulillah sehat, selalu tersenyum, bahagia ya. Dan semoga saja hal tersebut juga terpancar dari pendengar-pendengar kita selalu sehat seperti itu ya. Alhamdulillah ya Mbak, sehat semua. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Mbak Iva, boleh dong ceritakan sedikit tentang perjalanan Mbak Iva dalam meraih cita-cita? Oke, boleh ya. Jadi untuk perjalanan meraih cita-cita saya ya, yang mungkin sekarang saya bergelut di bidang broadcast nih ya, itu itu nggak cenderung jadi cita-cita awal saya sih. Awal saya itu saya punya cita-cita itu menjadi koal, tahu koal? Ya, tentara wanita ya. Karena lingkungan keluarga saya itu banyak yang tentara waktu itu seperti itu. Pokoknya kalau nggak koal ya polwan kayak gitu. Saya senangnya di situ karena keluarga saya itu militer semua. Nah, karena hal tersebut tidak tercapai waktu itu dan rezeki saya di broadcast, sehingga saya tekuni broadcast ini dan menjadi lahan rezeki saya dan bahkan mengembangkan bakat-bakat terpendam yang mungkin di luar ekspektasi saya dari awal. Saya mengira itu saya nggak bisa siaran seperti ini. Nah, karena sudah terjun di dunia broadcast jadilah muncul saya bisa siaran, saya bisa mungkin public speaking saya jadi terarah, itulah. Jadi memang perjalanan untuk meraih cita-cita saya tuh cenderung kurang goal, tapi sebagai penggantinya ini broadcast ini juga tidak kalah menyenangkannya sebagai cita-cita saya yang kedua dan bahkan ini asik sekali gitu Tia, Maya. Masya Allah sekali ya Mbak. Ya. selanjutnya apa sih yang memotivasi Mbak Iva sejak awal dalam meraih cita-cita? Oke, kita anggap nih sekarang cita-cita saya menjadi broadcaster ya, yang awalnya ingin menjadi tentara wanita atau polisi wanita ya. Sekarang cita-cita saya sudah broadcaster nih. Yang memotivasi saya sejak awal itu seperti ini. Saya tuh kalau melihat misalnya siaran televisi, waktu dulu aja siaran radio saya dengarkan itu, waduh, kok orang pinter-pinter ya ngomong. Gitu Iya, jadi kayak gini, saya dengarkan radio itu, saya dengarkan kok orang ngomong dewe kok enak ya gitu. Terus siaran di TV juga gitu, kok asik ya gitu. Meskipun maaf kalau orang cantik tidaknya itu kan relatif. Tapi kalau dengan inner beauty, dengan pembawaannya yang manis, yang oke, itu kan harusnya jadi cantik gitu ya. Jadi saya tuh seneng, wah orang ini kok pinter ya, wah ini caranya gimana gitu. Nah itu motivasi saya ingin menjadi beliau orang hebat atau role model saya yaitu yang ada di TV, yang ada di radio waktu itu. Jadi dengan jadi role modelnya itu sehingga saya menjadi broadcaster yang seperti saat ini kamu lihat gitu. Iya, Tasya, Maya, seperti itu cerita saya. Oke, selanjutnya apa sih alasan Mbak Iva memilih cita-cita tersebut? Ya itu tadi, karena alasannya bukannya ingin terkenal, itu bukan poin saya ya. Saya pinginnya itu pinter ngomong kayak gitu, bisa kok orang itu kok maksudnya meskipun nggak cantik tapi kok terlihat menarik ya. Cantik tuh belum tentu menarik kan, tapi beliau ini meskipun nggak cantik tapi kok menarik itu seperti apa ya? Karena kelebihannya public speakingnya bagus gitu ya. Jadi ya itulah yang membuat saya tuh tertarik terjun di dunia broadcaster, di dunia kepenyiaran gitu ya. Yang misalnya dulu saja saya nggak tahu radio itu apa, jadi saya tahu ternyata bisa muncul suaranya tuh gini ya. Misalnya yang biasanya saya hanya dikenal di lingkup keluarga atau tetangga, sekarang dikenal nih minimal di Kabupaten Blora ya enggak? Iya, jadi seperti itu. Jadi asiknya saya menggapai cita-cita saya ini pada titik ini yaitu jadi lebih
pastinya lebih banyak mitra, pasti tambah satu lagi poin rezekinya juga ada saja. Jadi ada tawaran, berbagai tawaran untuk pengisian narasumber misalnya, host misalnya, MC itu, iya gitu. Yang selanjutnya ini, siapa sih yang sudah berjasa dalam membantu Mbak Iva dalam mencapai cita-cita? Oke, yang pasti nomor satu dari keluarga saya ya, orang tua saya. Jujur, dulu saya untuk menggapai cita-cita atau dunia di broadcast ini, saya sempat loyo, sempat down ya. Saya bilang gini, aku nggak bisa, bapak aku nggak bisa gitu. Lah kenapa gak iso? Mosok koncomu bisa, kamu tidak. Itu saya ingat-ingat jadi sampai sekarang ya. Itu kakakmu bisa, kakak pendampingmu waktu itu dia pasti juga dari nol, coba aja tanya. Nah, terus saya jadi punya pandangan atau punya komitmen seperti ini, wah kalau orang lain bisa, saya pasti bisa, kenapa tidak? Itulah, jadi dari dorongan orang tua itu pasti nomor satu. Terus lingkungan kerja ya waktu itu support sekali. Iya, jadi saya tuh hampir tidak percaya diri, namanya titik-titik itu pasti saya alami. Kamu misalnya jadi host kayak gini, pasti ada titik tidak percaya diri, tapi karena lingkungannya bagus, saling support, wah dek kamu bagus, pasti bisa. Itulah menjadi suntikan motivasi saya. Nah, jadi dari pihak keluarga, lingkungan kerja yang baik, dan teman-teman yang support. Jadi saya tuh gini, waktu itu saya mau cerita, saya sering cerita ke temen aku, kayaknya nggak betah deh di dunia broadcast karena itu bukan cita-cita awal saya gitu ya. Tapi kamu bagus kok, tak dengerin loh, itu hanya tidak semua orang loh bisa seperti itu. Saya balik lagi, oh iya ya gitu. Jadi wah, orang lain aja belum tentu bisa, tapi saya sudah di titik ini mau menyerah. Enggak, itu bukan Iva, jadi gitu. Jadi waktu itu kalau sempat down karena ada lingkungan yang baik, saya jadi termotivasi lagi. Gitu, Tasya. Iya, jadi dari dukungan orang tua, juga teman, terus lingkungan kerja, iya itu sangat berpengaruh sekali gitu. Nah, dalam proses atau usaha, pasti ada hambatannya. Boleh dong Mbak Iva ceritakan sedikit hambatan yang telah Mbak Iva lewati? Oke, kalau hambatannya ya, karena dulu ya, hambatannya sih nggak berpengaruh besar ya menurut saya, karena saya juga dilahirkan dari keluarga yang biasa saja, yang istilahnya mau ke sini saja tidak ada akses kendaraan, tidak punya les motor orang duwe. Nah, itu ya, Mbak? Jadi waktu itu kita ngangkot zaman dulu ya, karena mungkin nggak kenal kan seperti apa ya. Jadi waktu itu karena kebulatan tekad saya, nah saya ingin bisa apalagi support keluarga seperti itu besar sekali, jadi saya nekat, kadang sepedahan gitu, punya saya sepeda ya sepedahan gitu, ngangkot, ngebis. Waktu itu ngebis kan nggak masuk sini ya, saya turunnya di SMP 6 itu juga jalan kaki karena penuh semangat niat. Itulah akhirnya hambatan-hambatan itu tersingkirkan gitu. Jadi hambatan-hambatan yang mungkin dari segi ekonomi, dan kadang orang juga kadang bilang gini, oh kamu itu masih kayak baca. Nah itu juga, oh kalau saya masih kayak baca, otomatis saya harus sering latihan. Jadi kalau misalnya ada orang atau yang menjatuhkan kita, oh itu termasuk motivasi kita deh. Jadi hambatan itu harus kita tanggulangi segera gitu. Jadi tidak ada yang berarti sih, saya kira hambatan saya ya, yang penting saya harus segera move on supaya dapat segera bangkit menjadi yang terbaik gitu. Oke, meskipun banyak sekali tantangan dan hambatan yang telah Mbak Iva lewati, Mbak Iva bisa ya. Oke, meskipun banyak sekali hambatan dan tantangan besar yang telah Mbak Iva lewati, Mbak Iva tidak menyerah dan akhirnya Mbak Iva bisa sampai di titik saat ini. Iya, betul. Memang di titik saat ini tidak gampang ya. Hambatan itu yaitu dari segi ekonomi saja sudah segitunya ya. Terkadang kita dituntut untuk kerja masuk jam 7, tapi karena kita tidak punya akses kendaraan yang bagus, jadi ya itu tadi saya bangun, saya OTW itu jam 6 waktu itu karena pakai sepeda kayak gitu. Iya, karena memang pingin tampil perfect ya. Maksudnya tidak telatan dan lain sebagainya. Jadi harus kedisiplinan itu harus saya kembangkan di sini. Kedisiplinan harus saya tegang teguh dan bisa kerja tim. Ya jujur itu juga saya pegang juga ya, makanya dari titik ini saya bisa meraih atau yang kamu lihat. Saya bisa berdiri seperti ini tidak gampang memang ya, berpuluh-puluh tahun gitu ya. Kan dulu Mbak Iva cita-citanya ingin menjadi apa tadi Mbak? Tentara wanita atau pokoknya di bidang militer ya. Dan alhamdulillahnya sekarang tercapainya di bidang marketing. Iya.
Menurut Mbak Iva, siapa sih yang paling menginspirasi Mbak Iva dalam meraih cita-cita ini? Iya, tadi sudah saya senggol dari awal ya. Motivasi saya yaitu tadi atau inspirasi saya karena dari role model yang misalnya di TV kok keren-keren, kayak Najwa Shihab ya, itu udah cantik, gesit, itu saya sering belajar dari beliau. Atau mungkin dari misalnya penyiar-penyiar yang lain. Meskipun penyiar itu pendatang baru, misalnya saya juga harus sering belajar dari dia karena dari potensi masing-masing orang itu berbeda. Jadi kita harus terus belajar. Supaya kita juga dapat meraih cita-cita itu dengan gampang. Ojo wes titik ini Mbak Iva udah 20 tahun menjadi penyiar, taruhlah Mbak nggak mau belajar, nggak bisa. Saya juga harus terus belajar dari kamu-kamu yang anak muda yang misal lebih gesit, multi talent gitu kan. Jadi tidak boleh kalah meskipun usianya sudah jauh gitu. Ya seperti itu ya Mbak. Ya. Oke, boleh dong Mbak Iva beri pesan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang dalam meraih cita-cita agar mereka termotivasi dan lebih semangat untuk meraih cita-citanya. Baik Tasya, Maya, dan pendengar Radio XFM semuanya. Baik, dalam meraih cita-cita itu pasti tidak segampang membalikan telapak tangan. Semuanya butuh perjuangan, butuh semuanya butuh usaha yang maksimal. Maka dari itu, kalau memang untuk meraih cita-cita itu ada batu sandungan, ya udah, namanya batu ya udah disingkirkan ya batunya. Apalagi cuma kerikil-kerikil, yuk disapu kerikilnya supaya kita juga cepat meraih cita-cita itu lebih gampang. Jadi jangan sedikit-sedikit down, enggak boleh. Harus terus semangat menggapai cita-cita karena tersebut kita bisa lebih baik lagi dan menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk lingkungan sekitar, untuk orang lain khususnya. Gitu. Ya. Terima kasih atas sharing dari Mbak Iva. Ya, Semoga sama-sama. bermanfaat untuk kita semua. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari episode kali ini yaitu Sebuah proses yang dinamis, penuh tantangan, namun sangat berharga dan memuaskan ketika akhirnya tercapai. Dan kepuasan sejati tidak hanya terletak pada pencapaian cita-cita itu sendiri, tetapi juga pada proses dan perjalanan yang dilalui. Ya. terima kasih banyak kepada Mbak Iva yang telah berbagi cerita dan inspirasi. Dan terima kasih kepada sahabat XFM yang sudah mendengarkan podcast ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam XFM ngejreng. SMK Bisa, SMK hebat, SMK bisa, hebat. SMK Negeri 2 Blora. Aku bangga unggul dalam karya. MPLB